Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fakhalaqnal 'alaqata mudghah فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, hadirin jamaah Masjid Raya Asmaul Husna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita. Bulan yang lalu kita mengkaji tentang i'jaz Al-Qur'an. Sebelum-sebelumnya tentang bilangan Al-Qur'an. Lalu kemudian tentang kemukjizatan Al-Quran dari perspektif sains, dari perspektif ilmi. Dan kali ini kita masih melanjutkan kajian yang lalu. Kajian kita hari ini, pagi hari ini, i'jaz Al-Quran dari sisi penciptaan manusia, hewan dan tumbuhan. Kenapa Allah menjadikan manusia? Kenapa Allah menjadikan hewan? Kenapa Allah menjadikan tumbuh-tumbuhan? Ada apa di balik itu? Apa kehebatan dari manusia? Dari kehebatan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu? Mari kita bahas satu persatu dalam waktu kurang lebih 1 jam ke depan insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian kita pagi hari ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sakit semoga Allah sembuhkan sakitnya, yang punya hajat semoga Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, yang punya masalah apapun semoga Allah urai dan selesaikan masalah-masalah kita. Dan kita terus diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Mudah-mudahan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keistiqomahan. Ini ada yang taat tapi tidak istiqomah. Ya, ibadahnya kenceng dalam waktu tertentu, begitu di waktu yang lain kendor lagi. Ya.
ini mau Ramadan, ini 2 bulan lagi ya insyaallah. Ini sudah mendekati bulan Rajab. Sebentar lagi sudah Rajab dan Sya'ban, berarti 2 bulan lagi menjelang Ramadan. Mudah-mudahan kajian I'jazul Quran ini selesai ini. Masih 2 atau 3 pertemuan lagi. Bisa kita sambung nanti tentang tarikh Al-Quran. Bukunya sudah dicetak di Amzah Bumi Aksara. Yang ini justru masih proses cetak I'jazul Quran ini. Masih editing dan seterusnya. Selesai nanti bisa dimiliki oleh para jamaah sekalian. Nanti yang edisi selanjutnya, edisi Ulumul Quran tentang tarikh Al-Quran, sejarah Al-Quran, itu justru sudah dicetak di Amzah Bumi Aksara dan bisa didapatkan di toko-toko buku. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita buka kajian ini dengan membaca suratul Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa la hadratin nabiyil mustafa syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, ibu bapak, saudara yang berbahagia, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat isyarat-isyarat ilmiah, ya kita melanjutkan kajian sebelumnya, begitu banyak fakta-fakta ilmiah, dan ini oleh para ulama kita dikategorikan sebagai bagian dari i'jazul Quran. Ya, penciptaan manusia misalnya, masya Allah ya, ini kuping dipegang di hidung kita pegang, subhanallah ya, mata kedip terus, coba kalau melotot terus, masya Allah ya. Ini alis, ada bulu alis, tapi kenapa tidak panjang? Subhanallah, baru kita menyebutkan subhanallah, masya Allah gitu ya. Gigi dari akil balik ya sampai sekarang ya segini aja. Coba kalau gondrong giginya. Insyaallah. Bulu hidung, subhanallah, ini bukan tidak ada fungsinya ini. Luar biasa Allah ciptakan bulu hidung. Gara-gara bulu hidung doang itu. Dan enggak panjang-panjang, segitu aja panjangnya. Subhanallah, mata mengedip terus. Lidah tak bertulang. Coba kalau ada tulangnya gimana itu? Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak fakta-fakta ilmiah yang baru ditemukan belakangan ini, tapi Quran sudah ngomong 14 abad yang lalu. Sebelumnya kita menguak fakta ilmiah tentang peristiwa-peristiwa gaib kan, sebulan yang lalu ya. Allah sudah berbicara bahwa Fir'aun itu jasadnya akan utuh dan baru ditemukan setelah sekian abad ya, baru percaya para ilmuwan itu. Quran sudah ngomong duluan. Tentang Romawi, Quran sudah berbicara. Bahkan ada satu surah namanya surah Rum, surah Ar-Rum, Romawi. Subhanallah ya. Ada yang sudah terprediksi, ada yang belum. Begitulah, masya Allah, fakta-fakta ilmiah tentang perkawinan tumbuh-tumbuhan. Jangan kira manusia doang yang kawin, tumbuh-tumbuhan pun ada perkawinan. Maka yang ahli biologi ini
Coba sandingkan dengan ayat-ayat Quran. Jadi ahli biolog yang Qurani gitu. Seorang psikolog yang Qurani, berdasarkan dengan fakta-fakta Al-Quran, bukan hanya fakta ilmiah saja. Seorang dokter, maka kalau kita ke Timur Tengah sana, Bapak-Ibu sekalian, sebelum belajar yang lain-lain itu sudah hafal Quran dulu. Coba kita lihat misalnya enggak usah jauh-jauh lah, ke Madinah yang sering kita kunjungi. Di Madinah itu di pintu 38 itu ya, di pojok itu banyak anak-anak yang masih anak-anak, namanya anak-anak ya. Anak-anak yang usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, nggak ada yang dipelajari kecuali Quran. Jadi mestinya Masjid Raya Al-Kautsar ya. Masjid Raya Al-Kautsar saya pekan ketiga di Villa Dago. Masjid Raya Asmaul Husna ini ya bukan hanya kajian-kajian begini, ini bagus kajian-kajian begini, tetapi menghidupkan masjid dengan tadabbur Al-Quran mulai dari anak-anak usia 3 tahun, 4 tahun itu siapkan. Maka saya di Mesir itu, saya pernah tinggal di Mesir 3 bulan. Setiap masjid pasti di pojoknya itu ada masjid ramah anak. Nah ini di sini saya kira sudah dilakukan. Ramah anak itu maksudnya ada tempat main anak-anak. Ini mah anak-anak di masjid dijewerin mulai ya, nggak mau di masjid. Lalu nanti siapa? Syekhnya itu saya saksikan itu, khotibnya itu, imamnya itu kan kalau di sana pasti dokter-dokter. Yang hafidz Quran sudah dokter, itu yang jadi imam, yang jadi khotib. Begitu selesai Jumatan, anak-anak itu baris untuk salaman sama syekhnya, dan syekhnya menyiapkan, kalau sekarang mau bingkisan kecil itu ya. Kalau anak-anak ulang tahun itu ada bingkisan, itu ada makanan, ada minuman. Anak-anak itu baris, dikasih satu salam sama syekhnya. Masya Allah. Ya. Jadi kalau anak-anak kita sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun sudah dikenalkan Quran, masuk SD kan 7 tahun ya. Sebelum 7 tahun itu diberikan bekal Quran, menghafal Quran. Jadi maka seperti Imam Syafi'i, ya sesekali kita ziarahnya agak jauhan dikit ke makam Imam Syafi'i di Mesir. Ada Masjid Asy-Syafi'i di situ beliau dikuburkan. Ya, 7 tahun itu sudah hafal Quran. Nah, baru mau belajar yang lain, ilmu kedokteran pasti Qurannya sudah ngelotok duluan gitu. Sudah di luar kepala. Jamaah kita Masjid Raya Al-Kautsar, Masjid Raya Asmaul Husna juga insyaallah hafal Qur'annya di luar kepala. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah. Tentang pembentukan hujan, ada fakta ilmiah tentang sidik jari. Subhanallah. Ini fakta-fakta ilmiah. Kita buka Qur'annya. Ini tentang penciptaan alam semesta tadi di surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Allah ya, tajwidnya sudah beres ya. Belajar lagu, ada nagham namanya. Ada mengenal kita lagu Bayati, lagu Hijaz, Nahawan. Ada lagu Bayati, ada Sika, banyak kita. Ada 7 model macam lagu dengan tingkatan-tingkatan nadanya. Nah, kapan mau belajarnya?
Silakan dibuka saja kelasnya. Ya, biar enak kedengarannya itu, masyaallah ya. Awalam yaral ladzina kafaru, orang-orang kafir apa tidak mengetahui annas samawati wal ard, bahwa langit bumi, anna di sini, anna atau inna itu harfu taukid, menguatkan pasti, kanata ratsqan fafataqnahuma, langit bumi ya, as-samawat wal ard, ini kan terpisah ya. Ini bumi, ini langit. Tetapi ada fakta, kanata ratsqan fafataqnahuma, ini Allah yang berfirman. Dulunya satu padu, dulunya jadi satu, tidak berpisah. Lalu kemudian di ayat ini, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kemudian kata Allah, Allah pisahkan keduanya. Maka ada langit, ada bumi. Kalau dulu menyatu. Ya. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Afala yu'minun. Mosok yang sudah begitu kita masih belum iman kepada Allah? Ini lagi ada fenomena yang lagi rame di sosial media, yang mencoba mengaitkan ini dengan hari akhirat. Ya, rame di sosial media kalau kita baca atau kalau kita mengikuti. Apa itu? Di Mekah sekarang sudah hijau royo-royo karena lagi hujannya tinggi. Saya haji 2018 itu pas apa namanya? Pas wukufnya juga hujan besar. Bahkan ada beberapa tempat yang banjir. 2019 saya haji lagi sama. Beberapa kali umroh juga sama. Sekarang lagi curah hujannya juga lagi agak sering. Sehingga gunung-gunung yang biasa tandus itu tumbuh ya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Ada tumbuh-tumbuhan, rumput-rumput pada tumbuh. Sehingga kalau kita lihat dari atas, begitu mau landing ke Jeddah, itu terlihat hijau sekali. Atau kalau kita dari Madinah ke Makkah, baik yang pakai tren sekarang hanya 2 jam ya, 2 jam atau 2 jam setengah pakai kereta, atau yang masih pakai apa namanya bus antara 5 sampai 6 jam, itu terlihat hijau. Kenapa hijau? Karena memang lagi curah hujan. Nanti pas waktunya musim panas ya tandus lagi. Kecuali kalau kita ke Taif. Ke Taif itu Masya Allah dingin kalau di sana ya. 2018 saya bawa jamaah ke Taif, jamaah haji. Di Mekah 45 sampai 50 derajat, di Taif masih kerasa dingin seperti dingin di puncak. Ya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejatinya afala yu'minun, kita terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lihat juga fakta ilmiah tentang perkawinan tumbuh-tumbuhan di surah Al-Hijr ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له Wa arsalna riyah, kami tiupkan angin, ar-riyah, lawaqiha, untuk mengawinkan,
fa anzalna minas samai ma'a, kami turunkan hujan dari langit, ya, minas samai ma'a, fa asqainakumuhu, maka kami beri minum kamu. Ya tentu hunya ini kepada ma, kepada air, dengan air itu. Wa ma antum lahu bikhazinin, dan bukanlah kamu yang menyimpannya, Allah yang menyimpannya. Masya Allah, begitu luar biasa, ya. Allah sudah desain semuanya, Allah sudah rancang semuanya, manusia tinggal beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat penciptaan manusia ini, subhanallah, sekali lagi fase-fase pertumbuhan janin nanti kita buka secara ilmiahnya. Mohon nanti yang pakar di bidang ini membantu melengkapi dari apa yang saya sampaikan. Tadi di awal saya sudah baca surah Al-Mu'minun ini, ya, ayat 12, 13, 14. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Manusia itu dari saripati tanah, makan kacang, makan, ya, nasi, bukan makan padi, ya, makan nasi, makan buah-buahan. Semuanya dari Allah tadi. Ketika Allah menurunkan hujan kemudian jadi tumbuh-tumbuhan, dari situlah manusia, min sulalatin min tin. Ini dalam perspektif ayat ini. Di ayat yang lain ada beberapa perspektif, ya. Min sulalatin min tin, Allah menjadikan manusia kita ini dari saripati tanah. Lalu setelah itu thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Dari saripati tanah itu kemudian kami jadikan saripati tanah itu menjadi air mani, nutfah. Nutfah itu air yang memancar. Ya, kalau bahasa fikihnya air mani. Fi qararin makin, Allah siapkan tempat yang kokoh. Ini udah senior semua, ya, nggak ada remaja-remaja. Jangan sampai nutfah itu dibuang sia-sia. Naudzubillah min dzalik. Dalam bahasa fikihnya atau dalam bahasa, memang bahasa fikih itu harus terang ngomongnya, tidak boleh onani, ya. Itu dibahas di fikih itu. Naudzubillah min dzalik, ya. Jadi Allah siapkan fi qararim makin, tempat yang kokoh. Tsumma khalaqana an-nutfata 'alaqah. Dari air mani yang memancar itu kemudian Allah jadikan segumpal darah. Ya. Fa khalaqanal 'alaqah mudghah. Dari segumpal darah itu Allah jadikan menjadi segumpal daging, mudghata 'idhama. Fa kasawnal 'idhama lahma. Dari segumpal daging itu lalu dijadikan, Allah menjadikan tulang belulang, ada tulangnya. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Setelah dari nutfah air mani, lalu kemudian menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging, dari segumpal daging kemudian Allah menjadikan tulang belulang, ada tulang belulangnya, Allah kasih tulang belulang. Lalu kemudian Allah bungkus lagi dengan daging, ya. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Lalu kemudian Allah jadikan makhluk, subhanallah, khalqan akhar, makhluk yang lain, dalam hal ini manusia.
maka pantas kita fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, keberkahan Allah, karunia Allah, ahsanul khaliqin. Allah lah pencipta manusia atau sebaik-baiknya pencipta. Ini sudah dikasih hidung, jangan hidung dulu. Ini bunda-bunda ini sudah dikasih alis, dikerok alisnya. Digambar, Masya Allah. Sudah dikasih bibir, disulam-sulam. Kasih hidung, ya, diapain lagi kalau di hidung itu? Dikasih silikon. Sudah kasih rambut bagus, disambung di apa itu namanya? Enggak ngerti saya itu. Ya, sudah terbaik Allah berikan kepada kita. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah lah pencipta sebaik-baiknya pencipta. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Subhanallah. Ya, jadi tidak usah dirubah-rubah, kecuali secara hukum fikihnya boleh merubah kalau terjadi misalnya naudzubillah min dzalik ada sumbing dari lahir misalnya, atau karena cacat kecelakaan. Nah itu baru boleh. Ini mah ada manusia atau jenis manusia yang mengoperasinya itu sampai berulang kali, puluhan kali. Ada yang seneng yang begitu. Ada kita saksikan misalnya di media-media itu, ada manusia sudah dijadikan Allah manusia dalam bentuk yang terbaik, dijadikan manusia singa, manusia macan, dikasih apa itu ya, ditato dan seterusnya, telinganya dilancipin ya, lalu giginya ditambah menjadi runcing, lebih runcing lagi. Ini Masya Allah, tidak mensyukuri yang Allah kasih. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini di surah selanjutnya tentang pembentukan hujan tadi kita sudah sampaikan. Ada juga di ayat 48-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu alladhi yursilur riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis samaa'i kayfa yasha' wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalihi فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. Ini sama dengan ayat sebelumnya ya, tentang penciptaan fakta ilmiah tentang pembentukan hujan. Lalu tentang sidik jari kita lihat di surah Al-Qiyamah. Subhanallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah. Surah Al-Qiyamah. Ayahsabul insan, apakah manusia mengira? Di sini dengan istifham, pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sesungguhnya pertanyaan yang tidak butuh jawaban ya. Allah tanya tapi enggak butuh jawaban. Istifham. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Apakah manusia mengira bahwa Allah tidak mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Ya. Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah, di ayat 4-nya. Bala,
bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemari an-nusawwiya banana dengan sempurna. Nah, ini konsep sidik jari di surah Al-Qiyamah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita urai satu persatu terkait dengan penciptaan manusia, terkait dengan aspek ilmiah. Tadi penciptaan manusia min nutfah, dari setetes air mani, kemudian masuk ke rahim, ya, prosesnya menjadi segumpal darah, segumpal daging. Allah jadikan ada tulang belulang, kemudian ditiupkan ruh menjadi manusia. Subhanallah, ya, bisa dilihat juga di surah Al-Qiyamah di ayat 36 sampai 39. Allah menjadikan sepasang laki-laki, ada perempuan. Sekali lagi, azwaja. Kalau kita di pernikahan itu ada ayat yang sering kita baca, wa ja'alnakum wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja wa min azwaja, berpasang-pasangan. Dalam hal ini adalah laki-laki dan perempuan. Jangan ada jenis kelamin yang lain, ya. Jangan ada jenis kelamin yang lain. Kalaupun ada dari lahir, itu ada secara hukumnya. Di fikih dibahas khunsa, ya, kecenderungannya kemana. Ada juga yang di fikih itu dijelaskan memang berkelamin ganda dari lahirnya. Nanti dilihat kecenderungannya kemana, ya, kecenderungannya kemana. Kalau kecenderungannya misalnya ke laki-laki, ya segera putuskan. Sekarang sudah ada pengadilannya, ya, putuskan laki-laki. Tidak bisa menjadi antara dua, nggak bisa, tidak bisa, ya. Baik, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini proses kejadian manusia pertama, Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Bisa dilihat di surah Al-Baqarah, begitu banyak, ya. Ada di surah As-Sajdah ayat 7 gitu. Surah Al-Hijr surah 15 ayat 26. Allah menjadikan Adam, Allah menciptakan Adam, ya, dari tanah yang kering. Jadi inilah manusia pertama. Bukan kera, apalagi bukan monyet, ya, bukan yang lain-lain, tetapi Allah menciptakan manusia, yakni Adam. Allah jadikan. Nah, Adam ini tanpa bapak, tanpa ibu, jadi Adam. Kalau Nabiullah Isa ada ibu tanpa bapak. Di zaman sekarang ada nggak? Nggak ada, ya. Ya, agak miris kemarin di share itu, masya Allah. Di mana itu yang masih usia SMP, SMA mengajukan ke pengadilan untuk undang-undang kita, undang-undang pernikahan kita boleh menikah di usia 19 tahun. Nah, kalau usia SMP itu berarti kurang dari itu. Sedangkan maaf, naudzubillah min dzalik, sudah hamil di luar nikah. Mohon ini menjadi perhatian kita bersama, ya. Masya Allah, anak SMP di Probolinggo apa mana itu, ya? Baca nggak di sosial media? Nggak ngikutin sosial media. Bahkan di televisi itu, di televisi nasional dikabarkan ratusan siswi SMP dan SMA mengajukan permohonan ke pengadilan untuk dinikahkan dini karena sudah hamil duluan
itu di awal di awal Januari ini. Ya, berarti mungkin hubungannya sebelum itu ya, mungkin di Januari awal atau di Desember atau di malam tahun baru, naudzubillah min dzalik. Mohon ya kita jaga itu anak-anak kita, cucu-cucu kita dan seterusnya. Jadi ini manusia pertama adalah Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Manusia kedua adalah Hawa. Ya, memang di Quran tidak disebutkan secara eksplisit maupun implisit, tetapi di beberapa hadis disebutkan, di hadis Bukhari Muslim. Sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Qaddilai. Jadi bahasa atau redaksi hadisnya itu, perempuan itu diciptakan oleh Allah terambil dari tulang rusuk yang gampang patah. Ya, maka sering ngambekan itu perempuan. Itu memang sudah sunnatullahnya begitu ya. Ya, tertumpu kepada suaminya, tertumpu kepada laki-lakinya. Maka laki-laki juga karena terambil dari tulang rusuk, maka juga melindungi istrinya ya. Lalu kemudian setelah Adam, setelah Hawa, ada manusia ketiga dan seterusnya, keturunan-keturunan Adam. Itu terulang ya, tentu tadi kita sudah bahas di surah Al-Mu'minun ayat 12 ayat sampai 14. Itulah penciptaan manusia yang sesungguhnya, dari Nabiullah Adam dan Hawa, kemudian melahirkan keturunan-keturunan sampai saat ini, sampai keturunannya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat dari nutfah tadi itu, ribuan sel. Ya. Dari sekian ribu sel itu hanya satu yang diambil, itulah bibit unggul yang kemudian jadi kita ini saat ini. Coba, Masya Allah ya, kalau bukan Allah, maka fatabarakallah, maha suci Allah, subhanallah ya. Ini dia prosesnya, tadi ayatnya itu. وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, dari tin. Dari tin itu ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً, ini nutfah tadi. Setelah itu kemudian alaqah, seperti digambar. Dari alaqah menjadi mudghah, bentuknya lihat di nomor 4. Dari mudghah menjadi idhama, fakhalaqnal mudghata idhama, sudah terlihat bentuk manusia. Di nomor 5, fakasawnal idhama lahma, sudah berbentuk terlihat. Thumma ansha'nahu khalqan akhar, Allah lengkapi dengan mulut, Allah lengkapi dengan hidung, Allah lengkapi dengan mata. Ya, mulutnya satu, matanya dua. Apa artinya? Maknanya apa? Ini bukan tanpa makna dari Allah Subhanahu wa taala. Melihat dulu, lihat dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru melihat, baru berpikir. Ya. Telinga dua, sedangkan mulut satu. Banyak mendengar, jangan banyak ngomong. Ini ngomongnya banyak, termasuk saya ini sudah 1 jam, hampir 1 jam. Ya, lebih banyak mendengar. Hidung, subhanallah, tidak Allah ciptakan mendongak ke atas, tapi mancung ke bawah. Ya, subhanallah. Nah, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di minggu pertama, lalu kemudian hari ke-7, minggu ke-4, ya, minggu ke-5 sampai minggu ke-8 sudah terlihat bentuknya. Subhanallah, proses kejadian manusia
Inilah yang dijelaskan tadi di dalam Al-Quran, ya. Dari sperma ketemu ovum di minggu pertama, ya, subhanallah. Dijelaskan di surah Al-Insan ayat kedua itu, kami menciptakan manusia dari setitik air mani yang bercampur. Jadi sejatinya kita ini, kalau kita sudah tahu kita ini dari setetes air mani yang hina, tidak ada lagi itu kesombongan-kesombongan. Karena tahu penciptaan manusia. Subhanallah, sedemikian Allah ciptakan kita, ya. Luar biasa. Fatabarakallah. Maka semakin yakin, semakin taat kepada Allah, semakin kita merunduk. Ketika kita ada kesombongan hati, maka lihat lagi ke sini, ingat lagi proses kejadian manusia. Ya, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita beranjak ke kejadian alam semesta di surah Al-Anbiya ayat 30, surah 21. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. Ada ayat yang menjelaskan tentang pemisah dua laut, atau bisa juga dilihat di surah Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan. Ini subhanallah masuk dalam kajian i'jaz. Wa huwa alladhi marajal bahrain, Allah membiarkan al-bahrain, dua laut mengalir berdampingan. Marajal bahraini hada adfun furatun, yang ini airnya tawar lagi segar. Wa hadza milhun ujaj, dan yang lainnya asin. Ada tawar, ada asin bersatu, berdampingan, enggak ribut tuh. Enggak ribut. Wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Allah jadikan antara keduanya dinding dan ada hijr, ada batas yang menghalanginya, ya. Ini subhanallah, ya, subhanallah. Allah jadikan fenomena alam yang luar biasa. Dari sisi penciptaan manusia tadi kita sudah bahas, ya, dari sisi ilmu biologinya. Surah Ali Imran ayat 59 melengkapi dari apa sebelumnya yang dijelaskan. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Ya, Nabi Isa, ya, perumpamaan penciptaan Nabi Allah Isa bagi Allah itu sama seperti juga menciptakan Adam. Dia menciptakan dari tanah, kemudian mengatakan kun fayakun, jadi maka jadi. Maka itu kata Al-Asfahani, ya, penciptaan manusia dari tin itu, dari tanah itu, bermakna tanah yang sudah bercampur air atau tanah basah dalam paham Al-Asfahani. Lalu menciptakan manusia dari salsal. Salsal itu, ya, tembikar kering yang berongga yang dibuat dari tanah. Itu kata beberapa pakar, ya. Ya, tetapi jelas yang tadi yang digambarkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 tadi menjelaskan kepada kita tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, ini istilah-istilah, ada al-bashar, ada insan, ada ins, an-nas, unas, ada bani adam, an-nafs, al-anfus, an-nufus. Nanti kita bisa lihat secara spesifik, ya, tentu di kesempatan lain insyaallah. Tentang penciptaan hewan, subhanallah, selain manusia Allah juga menjadikan hewan-hewan. Disebutkan asal usul hewan, ya. Lalu yang disebutkan ada burung, ada semut, bahkan ada surah tersendiri dalam Al-Quran namanya surah An-Naml. Ya, An-Naml tentang semut. Bagaimana interaksi Nabiullah Sulaiman dengan semut. Ya. Ada hewan melata, ada lebah, bahkan ada satu surah namanya surah An-Nahl, surah 16. Ada kalb, ada anjing yang disebutkan dalam Quran, ada khinzir, ada babi, dan seterusnya. Subhanallah, ya, Allah menyebutkan hewan-hewan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Tumbuh-tumbuhan pun demikian. Di surah An-Nahl ayat 65 kita lihat, wallahu anzala minas sama'i ma'a fa ahya bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Allah menurunkan air hujan dari langit. Dengan air hujan itu kemudian menghidupkan bumi yang sudah mati, ya, ba'da mautiha inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Sungguh yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengar, orang-orang yang mengambil pelajaran. Ya, ada manusia, lalu kemudian Allah siapkan hewan-hewan, Allah siapkan juga tumbuh-tumbuhan. Ada pisang, ada yang disebutkan dalam Quran itu, lalu ada delima, ya. Subhanallah, itu semuanya kalau kita lihat di surah Al-Baqarah itu, wa anzala minas sama'i ma'an, turunnya air hujan itu dari langit kemudian menghidupkan bumi-bumi ini, dan semuanya itu minas samarati, dari air hujan itu kemudian tumbuh-tumbuhan, rizqan lakum, sebagai rizki bagi kita semua. Ada durian, silakan makan, ada rambutan, ada lengkeng dan seterusnya, jeruk dan seterusnya. Subhanallah, itu semuanya rizqan lakum. Tinggal kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nikmat yang begitu besar kemudian kita menjadi kufur. Jangan sampai juga seperti penduduk-penduduk bumi yang lainnya sebelum umat Rasulullah, ketika tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian ingkar, Allah kemudian marah karena keingkaran manusia-manusia itu, lalu kemudian Allah adab dengan adab yang pedih. Naudzubillah min dzalik, ya. Nah, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kitab suci Al-Quran itu begitu banyak mengkaji tentang tumbuh-tumbuhan. Ada yang berpendapat bahwa sekurang-kurangnya ada 750 ayat dari 6.000 sekian ayat itu berbicara tentang tumbuh-tumbuhan. Ya, ini masuknya ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat tentang kealaman, tentang alam semesta. Dan ya, sekali lagi ini fatabarakallah, maha suci Allah yang menjadikan semua itu. Ini saja yang bisa saya sampaikan Bapak sekalian dimuliakan Allah tentang i'jaz Al-Quran, dari penciptaan manusia, lalu kemudian penciptaan hewan, penciptaan tumbuh-tumbuhan. Dari semua penciptaan-penciptaan itu, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Dari sekian ayat yang kita baca, sejatinya mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, menjadi orang yang bersyukur. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Begitu banyak nikmat-nikmat Allah, ya, nikmat yang tak terhingga. Di ayat yang lain, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmat-nikmat Allah, tentu tidak akan mampu kita bisa menghitungnya. Tugas kita bersyukur. Kalau kita kufur, maka azab Allah sangat pedih. Jadilah menjadi orang yang bersyukur dan mensucikan Allah, memuji Allah. Fatabarakallah, sebaik-baik pencipta, ahsanul khaliqin adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah waktu syuruk. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, disilahkan, atau menambahkan dari apa yang saya sampaikan atau melengkapi juga silakan. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu, ada lagi sebelah kanan, sebelah kiri, bunda-bunda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai penciptaan manusia, itu apakah kalau kita membandingkan penciptaan akan hasil jadi manusianya itu bukan bermaksud kepada Allah, kayak soalnya ada fenomena kan di masyarakat, apalagi ibu hamil, udah hamil dia mintanya dibacain surat Yusuf karena Yusuf itu katanya ya ganteng gitu ya. Tapi kalau pendapat saya, Nabi Yusuf itu sebenarnya nggak ada apa-apanya kalau dibanding, karena apa? Nabi Muhammad itu akan lebih baik daripada Nabi Yusuf dari Musa salam. Kenapa? Kalau Nabi Muhammad adalah pemimpin para nabi, dia jadi lebih unggul dari segala macam, gitu kan. Terus juga Nabi Muhammad sebenarnya masih kalah juga dengan Nabi Adam, karena Nabi Adam diciptakan langsung oleh Allah, dengan tangan Allah, gitu kan. Nah jadi sekarang kalau kita misalnya sekarang fenomena kan kalau ada ibu hamil itu kan bacain surah Yusuf supaya jadi Yusuf itu apakah termasuk yang membandingkan begitu, apakah termasuk bermaksud kepada Allah gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada fenomena di masyarakat, atau tepatnya ini bagian dari tradisi, ya, budaya masyarakat kita. Kalau 4 bulanan dibacain surah Yusuf. Ada juga yang membacakan surah Maryam. Ya, apakah ini diperkenankan? Ya, satu, baca Qur'annya sangat diperkenankan. Ya, diperbolehkan. Bahkan saya menganjurkan bukan hanya surah Yusuf, bukan hanya surah Maryam, tapi dihatamkan. Itu cakep itu. Begitu 7 bulan. Kenapa 4 bulan? Ada tradisi 4 bulanan. Karena tadi proses penciptaannya itu, ketika 4 bulan, ketika 7 bulan, ya bagus juga. Bukan hanya 4 bulanan, bukan hanya 7 bulanan, tetapi setiap bulan kalau saya menganjurkan. Atau kalau tidak bisa ya paling tidak 4 bulan. Di 4 bulan itu, di 7 bulan itu dibacakan surah-surah, ya, baik itu Yusuf, baik itu surah Maryam ataupun surah yang lain. Ahsan, lebih bagus kalau kita menghatamkan Quran. Panggil itu para qari-qari, para hafidh Al-Quran. Kita selesaikan simaan Al-Quran, ya, khatmul Quran 30 juz. Itu cakep banget itu. Cakep itu. Mana yang lebih mulia? Semua nabi pasti mulia, memiliki kemuliaan tersendiri. Nabiullah Adam memiliki kemuliaan tersendiri. Nabiullah Yusuf punya kemuliaan tersendiri. Nabiullah Muhammad SAW punya kemuliaan tersendiri. Mana yang lebih mulia? Semuanya mulia. Ya, Nabiullah Adam dengan kemuliaannya. Kalau tidak ada Nabiullah Adam, berarti tidak ada keturunan-keturunan setelahnya. Maka kita ini adalah Bani Adam, termasuk kita semua. Orang mana? Orang Arab.
Dari mana Arabnya? Bani Adam. Keturunan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Begitupun Yusuf, subhanallah. Itulah yang memincut hatinya Zulaikha. Konon kabarnya, konon ada yang berpendapat namanya Zulaikha. Oh, saking gantengnya itu Yusuf sampai Zulaikha pun terpincut, sampai dijelaskan itu kronologisnya di dalam surah Yusuf. Nanti baca itu bagaimana cerita Nabiullah Yusuf. Itulah yang kemudian menjadi olok-olok dari ibu-ibu komplek kira-kira. Ibu-ibu yang ada ketika itu. Masa permaisuri seneng sama ketika itu masih suruh pembantunya itu ya, Nabi Yusuf. Akhirnya digelar sayembara ya. Ibu-ibu yang gosipin tadi suruh memegang buah-buahan, ada yang menyebutkan apel, buah-buahan, lalu kemudian dipegangi buah-buahan sama pisau, suruh ngupas itu, suruh lewat Nabiullah Yusuf. Begitu Nabiullah Yusuf terlihat, saking terpincutnya itu. Ini cerita-cerita begini, cerita Israiliyat, di tafsir itu banyak ya. Kebenarannya dipertentangkan, tapi di masyarakat selalu kayak cerita rakyat gitu ya. Malin kundang kan sampai sekarang kita masih dengar gitu. Nggak tahu benar atau tidaknya. Konon di Sumatera Barat ada batu katanya malin kundang. Wallahu a'lam bishawab. Begitu lewat Yusuf, bukannya memotong buah-buahannya itu, tetapi justru tangannya yang terpotong tuh, saking gantengnya itu. Kegantengan Yusuf itu sampai begitu tuh diceritakannya. Tapi ada lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah juga dengan keistimewaannya tersendiri, ya, keistimewaan tersendiri. Bahkan yang satu-satunya Nabi yang akan memberikan syafaat. Jadi ada riwayat yang mengatakan kesempurnaan dari kehebatan para Nabi ada tertuang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kegantengannya, ketaatannya, subhanallah. Maka itu pula ketika di padang mahsyar, ya, di yaumul mahsyar itu dikumpulkan kita semua di situ, ya, semua orang mencari syafaat, termasuk kepada Nabiullah Adam, Nabiullah Nuh, sampai ke Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Nunjuknya ke siapa? Ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke Muhammad saja. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah lah yang memberikan syafaat kelak. Ya. Ya, tentu tidak bisa membandingkan mana yang lebih hebat, mana yang lebih utama. Semua nabi, dan kita yakini, kita imani semua adalah mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah termasuk maksiat membandingkan demikian? Kalau membandingkan untuk kebaikannya, ya tentu baik saja. Tetapi kalau untuk mempertentangkan, lalu kemudian ini baik, ini tidak, itu saya kira mestinya kita hindari yang begitu ya. Adapun ada tradisi model tadi, membaca surah Yusuf, ya bagus saja. Yang penting yang dibaca adalah masih Quran, bukan kidung atau nyanyian-nyanyian. Bahkan nyanyian-nyanyian pun ada itu. Di masyarakat tertentu, di Sunda misalnya, ada kidung-kidung yang dibacakan. Daripada itu dibacakan Quran lebih bagus. Yang baca Quran nggak usah dikritik, biarin aja, masih bagus baca Quran, ya, masih bagus baca Quran. Tapi kalau mengkhususkan saja itu juga hati-hati, luruskan niat. Ya, luruskan niat. Membaca Quran itu bukan karena, kalau bahasa Gus Dur itu menuhankan Quran ya. Menuhankan Quran itu seolah-olah yang memberikan syafaat itu adalah Quran. Padahal yang memberi syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka luruskan niat, mintanya kepada Allah melalui wasilah Al-Qur'an yang kita baca. Saya kira itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 6 lewat. Tepat 1 jam saya berbicara. Tentu yang benar dari Allah, yang salah atas kedhaifan diri saya pribadi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.